Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng saya Ranto di sini. Apa kabarnya teman-teman semua? Semua baik-baik saja ya. Salam satu wajan. Masak apapun jadi praktis. Lanjut. Baiklah teman-teman, di sini saya akan bikin kue yang simple dan sederhana ya teman-teman. Dan ini termasuk kue jadul ya teman-teman. Jadi ini pas buat nanti lebaran buat isian toples. Oke, bagaimana cara membuatnya teman-teman? Yuk ikutin terus ke proses berikutnya teman-teman. Lanjut. Baiklah teman-teman, langkah pertama saya gongsong dulu ini si kacang tanahnya teman-teman sampai matang ya teman-teman. Jadi ini digongsong tidak pakai minyak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut teman-teman. Di sini langkah kedua saya akan gongsong ini terigu ya. Ini terigunya kurang lebih 500 gram. Jadi ini digongsong sampai sedikit agak mengering ya teman-teman. Kenapa digongsong teman-teman? Ini biar nanti rasanya tuh renyah ya teman-teman ya. Jadi tidak bau mentah terigunya teman-teman. Nah, oke, ini biarkan saja sampai sedikit mengering ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jadi si terigunya udah sedikit agak kekuning-kuningan atau rada-rada krem ya warnanya. Jadi ini tandanya sudah matang si terigunya. Jadi ini gongsongannya ini udah bagus ya. Jadi ini sedikit pure ya nanti si terigunya itu. Kalau udah begini udah nih teman-teman. Jadi udah pure ya. Jadi beda. Oke teman-teman, ini langsung aja disisihkan dan didinginkan dulu ya teman-teman ya. Biar karena ini posisinya masih panas. Oke teman-teman. Oke teman-teman, lanjut saya siapkan ini tepung terigu yang sudah digongsong di sangrai tadi ya teman-teman ya. Lalu saya tambahkan kacang nih teman-teman. Nah ini kacangnya kurang lebih saya pakai 100 gram dan udah saya tumbuk kasar ya, atau di blender kasar juga boleh ya teman-teman. Dan langsung saja dicampurkan ke terigunya. Lalu tambahkan ini garam kira-kira setengah sendok teh ya teman-teman ya. Lalu tambahkan gula gula tepung ya teman-teman. Jadi ini gula tepung ini saya pakai 100 gram ya teman-teman ya. Jadi biar rasanya tidak terlalu manis dan langsung diaduk ya teman-teman. Jadi ini langsung diaduk, diratakan ya. Jadi biar tercampur rata dulu ini si adonannya, gitu teman-teman. Lalu teman-teman, saya ini akan menambahkan minyak mentah ya teman-teman, minyak goreng. Dan saya siapkan minyak goreng 100 ml. Tapi saya pakai dulu bertahap ya teman-teman. Kira-kira saya kasih 50 ml dulu ya teman-teman. Dan langsung di sini diaduk rata ya teman-teman. Jadi aduknya harus diuleni ya, kayak diuleni gitu. Dan biarkan sampai basah sama minyak ya. Dan ini bisa nanti ditambahkan kembali, jadi pelan-pelan. Nah, ditambahkan kembali ya teman-teman si minyaknya. Jadi jangan semua dulu ya teman-teman. Jadi dirasa-rasa dulu. Kalau emang cukup basah, tidak harus 100 ml ya teman-teman ya. Dan ini pasnya berapa ya teman-teman. Oke teman-teman, biarkan diaduk terus teman-teman. Lanjut teman-teman, ini masih kering ya. Jadi saya tambahkan lagi ini minyaknya. Kira-kira semuanya hampir 85 ml ya teman-teman. Ini si minyak, jadi 500 gram terigu yang sudah digongsong. Jadi minyaknya bisa kurang lebih 85 ml ya teman-teman. Dan itu tergantung kalau emang kurang basah bisa ditambahkan lagi. Tapi jangan lebih dari 100 ml ya teman-teman. Kalau terlalu basah nanti akan lembek ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini diaduk terus sampai tercampur rata. Jadi ulenennya sampai pekat ya, sampai tercampur. Oke teman-teman, lanjut.
Lanjut teman-teman, saya siapkan ini 2 loyang ya teman-teman, dan si adonan tadi langsung saja dituangkan ke loyang sini ya teman-teman, dan ini langsung diratakan ya teman-teman. Jadi saya siapkan 2 loyang, kira-kira kalau nggak cukup ya teman-teman, dan saya ratakan terus sampai merata menutupi pinggiran-pinggirannya teman-teman ya. Jadi pokoknya biar rata aja teman-teman ya, dan terus diratakan. Oke teman-teman, dan ini sudah rata, ternyata cukup 1 loyang ya teman-teman, dan ini sudah rata benar ya permukaannya. Lalu saya juga ini siapkan ini loyang yang sudah saya olesi dengan margarin ya teman-teman. Tetap kita olesin dulu biar tidak terlalu nempel nanti ya teman-teman ya. Nah, dan langsung saja ini dicetak pakai cetakan kuenya teman-teman, dan langsung saja ditekan. Nah, ditekan begini ya teman-teman, dan terus biarkan biarkan dapat ke sini ya teman-teman, dan langsung saja disimpan di situ, dan terus ditekan, diputar-putar sedikit. Nah gini teman-teman, jadi nempel ya bentuknya. Nah langsung disimpan lagi ke situ, dan ini perlu alat bantu ya, sedikit didorong karena agak sedikit nempel, jadi pelan-pelan mendorongnya teman-teman ya. Dan terus aja selanjutnya begitu ya teman-teman. Jadi ini harus dicetak ya teman-teman, terserah cetakannya teman-teman punya modelnya bagaimana. Kalau saya ini punya model kayak bunga atau apalah namanya ya teman-teman. Jadi terus aja dicetak sampai dapat banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, dan ini saya pindahkan posisinya teman-teman, dan ini dicetaknya harus lebih cepat ya teman-teman. Jadi kalau tidak cepat keburu nempel ya teman-teman ya. Dan ini saya dapat banyak ya, 1 loyangnya kurang lebih ada 30 pieces ya teman-teman, dan lumayan banyak ya teman-teman dari 500 gram ini. Oke teman-teman, langsung saja saya kasih kuning telur ya, diolesin atasnya. Dan ini ada 2 teori ya teman-teman, boleh dipanggang dulu setengah matang lalu diolesin telur juga nggak apa-apa ya, warnanya akan lebih bagus. Tapi saya ini pilih langsung saja teman-teman, biar sekalian. Jadi ini lumayan teman-teman, ternyata ini saya ini hampir dapat 2 loyang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Oke teman-teman, langsung siapkan ini si panggangan open, dan ini si suhunya kurang lebih 170 derajat ya teman-teman. Langsung saja ini dipanggang ya teman-teman, dan kurang lebih 25 menit ya teman-teman untuk pemanggangannya teman-teman ya. Jadi di sini saya langsung tutup kembali dan biarkan selama 25 menit ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut. Baiklah teman-teman, ini 25 menit sudah ya kurang lebih, dan ini nampak si kue kue kacangnya teman-teman, dan sudah cukup matang, garing ya teman-teman, dan langsung saja didinginkan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah nampak dan sudah didinginkan ya si kue kacangnya teman-teman, dan itu nampak ada sedikit pecahan-pecahan, tidak apa-apa ya teman-teman. Dan langsung saja saya tempatkan ke wadah ini, ke wadah keranjang kecil teman-teman. Dan ini saya untuk foto aja untuk penyajian, dan ini bisa disimpan di toples ya teman-teman, disimpan tahan lama ini kue ini ya teman-teman. Jadi kue jadul ini tahan lama, dan saya ini ada 2 loyang ya teman-teman, jadi kurang lebih dapat 60 atau 70 pieces ya teman-teman. Dan ini saya hanya buat keperluan foto saja, jadi saya hanya disimpan di sini, dan sebetulnya bisa ditaruh di toples ataupun wadah-wadah yang lain ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat ya. Bikin kue kacang ala-ala jadul, dan inilah kuenya teman-teman, dan warnanya emang begini ya, agak kecoklatan si kuning telurnya, tapi rasanya ini pasti enak ya teman-teman, dan saya akan coba nanti setelah maghrib ya teman-teman. Oke teman-teman, baiklah teman-teman, bagaimana rasanya saya icip ya si kue kacang ini, dan saya udah berbuka ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Ini renyah sekali teman-teman, tuh teksturnya begini ya. Nah, ada kacangnya, nah ini modelnya ya, dan saya icip bagaimana rasanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman. Enak sekali. Ini buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi ya. Buat kue isian toples buat lebaran nih, cocok nih. Kue kacang jadul ya teman-teman. Caranya mudah dan bahannya gampang. Oke teman-teman, sampai di sini videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.